Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan Teteh. Kita berjumpa lagi di pembelajaran TIK. Apa kabar dan Teteh semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai perangkat komputer. Disimak baik-baik ya. Sistem komputer. Nah, dan Teteh, sistem komputer ini terdiri atas 3 elemen penting yang saling terkait. Yang pertama ada hardware, atau bisa kita kenal juga sebagai perangkat keras. Di sini ada beberapa contoh hardware, yang antaranya keyboard, mouse, monitor, CPU, dan printer. Nah, yang kedua ada software atau yang biasa kita kenal sebagai perangkat lunak. Contoh dari software itu sendiri ada berbagai macam, di antaranya Microsoft Word, Mozilla Firefox, Microsoft PowerPoint, CorelDRAW, dan lain-lain. Nah, untuk elemen yang ketiga ini ada brainware atau perangkat manusia, di mana manusia adalah orang yang sangat berperan penting dalam mengoperasikan komputer. Nah, lalu bagaimana sih komputer mengolah data? Nah, dan Teteh, komputer menjalankan 4 prinsip kerja dasar, yaitu input, processing, output, dan storage. Untuk mengoperasikan sebuah komputer, dan Teteh harus memberikan input berupa data atau perintah. Kemudian, kita dapat memasukkan input dengan menggunakan hardware komputer. Setelah itu, input tadi akan diproses oleh CPU, dan pada CPU inilah terjadi proses pengolahan data menjadi suatu bentuk informasi yang dibutuhkan oleh pengguna komputer. Nah, hasil proses pengolahan data di CPU ini disebut dengan output. Lalu, bagaimana komputer mendapatkan input? Kita ambil contoh dengan program pengolah kata. Dan Teteh dapat dengan mudah menyisipkan atau menghapus suatu kata. Untuk melakukan hal tersebut, tentunya dan Teteh harus terlebih dahulu memasukkan kata atau kalimat ke dalam komputernya. Nah, ketika dan Teteh mengetik suatu kata atau huruf, itulah yang disebut dengan input. Di sini ada beberapa contoh alat input, di antaranya joystick, mouse, keyboard, scanner, dan microphone. Nah, lalu bagaimana komputer memproses data? Sebenarnya, otak dari komputer ini kita bisa sebut dengan prosesor. Nah, prosesor adalah sebuah chip yang berfungsi sebagai pemproses data pada komputer. Nah, dalam memproses data tersebut, komputer mempunyai masing-masing alat prosesnya. Di antaranya ada motherboard yang merupakan papan tempat meletakkan berbagai komponen komputer. Kemudian ada prosesor, VGA card, dan sound card. Komputer mampu menyimpan banyak informasi. Informasi ini dapat berupa data ataupun program-program komputer seperti pengolah gambar dan pengolah kata. Nah, untuk menyimpan semua informasi dan perintah tersebut, komputer dilengkapi dengan 2 macam memori, yaitu RAM dan ROM. RAM merupakan media penyimpanan yang bersifat sementara. RAM menyimpan informasi yang secara aktif digunakan dalam pemrosesan data. Jika komputer dimatikan, maka informasi yang ada di dalamnya hilang. Berbeda dengan RAM, memori ROM tidak dapat diubah oleh suatu program atau user.
Memori jenis ini tetap aktif jika komputer dimatikan. Jenis informasi yang disimpan dalam ROM antara lain adalah perintah untuk menjalankan komputer pertama kali atau booting dan tanggal yang ada di dalam komputer. Nah, selain ROM dan RAM, komputer juga menggunakan media lain untuk menyimpan informasi yang tidak secara aktif digunakan dalam pemrosesan. Misalnya, hard disk, flash disk, floppy disk, dan optical disk. Lalu bagaimana komputer menyampaikan informasi? Nah, output ini merupakan informasi yang telah diproses menjadi bentuk yang siap digunakan oleh user. Alat output sendiri ada bermacam-macam jenisnya, tergantung pada jenis output yang dihasilkan oleh komputer. Misalnya di sini ada printer. Printer digunakan untuk mencetak hasil output di atas kertas. Lalu speaker digunakan untuk mengeluarkan suara. Selanjutnya ada layar monitor yang dapat menampilkan informasi di dalam komputer. Nah, mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan untuk pembelajaran kali ini. Selanjutnya, selamat mengerjakan tugas dari Ibu. Berikut tugasnya. Nah, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.